pagi Ibu-Ibu kader. Selamat pagi. Baiklah, terima kasih pertama kami ucapkan kepada Ibu-Ibu kader yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke Puskesmas Ulu. Di sini kami terdiri dari 3 tim fasilitator Puskesmas Ulu. Ada Dr. Malinda Damopolii, ada Ibu Rosalia Dawid, dan saya sendiri Maisti Kolodiatina. Di sini kami mengundang Ibu kader untuk mengikuti pelatihan pengendalian risiko PPM bagi Ibu kader sekalian dengan topik materi aktivitas fisik untuk mencegah penyakit tidak menular. Jadi di sini kalau Ibu kader, kalau kita menanyakan kepada Ibu kader, apa kabar di pagi hari ini? Ibu kader menjawab luar biasa. Baiklah, saya akan menanyakan apa kabar pagi hari ini Ibu kader? Luar biasa. Terima kasih. Baiklah, pada saat ini kita akan mengikuti materi yang akan dibawakan oleh Dr. Malinda Damopolii dan kepada Dr. Titik Selakan. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. So makan ini hari? Sudah. Saya daripada lobek-lobek sekali. Baiklah, sebelum orang mau membawakan tentang latihan aktivitas fisik, orang itu mesti tahu apa itu aktivitas fisik. Ibu tahu tuh aktivitas fisik apa? Belum tahu? Aktivitas fisik itu kegiatan yang berhubungan dengan olah gerak tubuh, di mana dia akan mengeluarkan energi dan akan melakukan pembakaran energi. Aktivitas fisik itu ada 3 yang boleh orang lakukan sehari-hari. Tidak usah orang cari contoh yang susah-susah. Misalnya aktivitas fisik yang ringan. Aktivitas fisik yang ringan itu contoh orang menyapu lantai, misalnya orang mencuci piring, kegiatan apalagi orang sebagai ibu rumah tangga itu kegiatan sehari-hari yang orang bikin di rumah, mencuci piring, mengepel, menyapu lantai, dan kegiatan hari-hari yang lain. Kemudian ada aktivitas fisik yang sedang. Aktivitas fisik yang kedua itu aktivitas fisik yang tipe sedang. Kalau sedang itu contoh kalau kegiatan sehari-hari itu seperti berkebun atau kalau orang Manado bilang kan orang tiba-tiba. Kemudian ada bersepeda, kemudian ada naik turun tangga. Itu yang orang kategorikan itu aktivitas sedang. Kemudian yang aktivitas berat itu contoh orang jogging. Kemudian ada bermain bola dan berenang. Tapi biasanya untuk yang aktivitas berat, tidak juga orang mencari, karena dokter bilang berenang dan bersepeda, orang mesti berenang dan bersepeda. Jadi setidaknya orang menyesuaikan gitu keadaan. Misalnya di rumah orang ada barang yang orang mau pindah-pindahkan dengan beban yang berat dan sebagai masih di batas kemampuan orang. Itu merupakan juga aktivitas berat, mengangkat barang berat. Jangan terang, ibu-ibu terang mesti bilang di kampung-kampung, terang bilang mesti melakukan aktivitas berat, contoh bersepeda. Kalau tidak ada sepeda dan jadi terang aktivitas berat itu kegiatan yang terang lakukan lebih berat dari aktivitas yang sedang. Contoh rupa tadi, orang naik turun tangga. Contoh orang jogging. Jogging itu ya kalau bahasa hari-hari orang bilang jalan sehat. Itu merupakan aktivitas yang berat. Tapi jogging dalam hal ini juga bukan cuma 1-2 meter. Memang orang persiapkan untuk orang jalan sehat. Kemudian ada yang apalagi orang di pantai itu orang boleh berenang. Sesuai dengan keadaan orang boleh melakukan olahraga renang. Itu merupakan aktivitas yang berat. Kemudian kalau ibu-ibu ada yang bermain bola, itu merupakan juga aktivitas berat. Dan seperti yang dokter bilang tadi, itu yang mengangkat barang dengan beban berat. Kemudian ibu-ibu sekalian, sampai di sini yang latihan aktivitas fisik itu orang lakukan setidaknya 1 hari itu 30 menit. Kalaupun kita tidak bisa melakukan 30 menit dalam sehari, itu orang lakukan dalam seminggu itu 3 sampai 5 hari orang lakukan aktivitas fisik seperti yang dokter bilang tadi. Tapi saya yakin dan percaya itu biasanya orang itu hari-hari di rumah itu lebih dari 30 menit itu yang orang lakukan toh.
Nah, sampai di sini ibu-ibu kira-kira boleh pahami DP apa-apa saja itu aktivitas fisik, kemudian berapa lama kita mau melakukan. Jadi setidaknya orang boleh menyampaikan informasi ini ke masyarakat, setidaknya memberikan edukasi ke masyarakat. Ibu so paham? Kemudian di sini yang terakhir ada manfaat aktivitas fisik. Jangan orang cuma lakukan, orang yang tahu apa dia kegunaan untuk orang bertubuh. Di sini ibu-ibu so tahu apa kira-kira dia bermanfaat. Kira-kira pikir apa kamu kira-kira kalau orang melakukan olahraga yang 30 menit sehari, kira-kira apa dah? Atau untuk bagi ya? Ya. Nah, di sini intinya manfaat dari aktivitas fisik itu untuk menurunkan tekanan darah, menstabilkan tensi, kemudian menurunkan kadar kolesterol. Apalagi orang di Siau ini, orang tingkat konsumsi makanan berlemak itu tinggi toh. Dan orang ini banyak yang DP kasus TDM, yang kolesterol, asam urat tinggi karena mungkin orang sering-sering berpesta. Orang Siau kan sering berpesta toh. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik itu orang boleh turunkan tensi, turunkan kadar kolesterol. Kemudian ibu-ibu yang menurunkan berat badan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini orang edukasikan untuk bapak-bapak nih. Kemudian ada menghindari stres. Kalau orang melakukan aktivitas fisik itu biasanya orang pola tidur juga akan lebih baik. Kemudian mencegah terjadinya sakit gula atau lebih keren orang bilang diabetes mellitus. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh. Mungkin hanya ini penyampaian dari saya. Kalau ada ibu-ibu yang belum pahami, ada pertanyaan, besar harapan saya kiranya ibu kader itu dapat menjadi perpanjangan tangan kami Puskesmas, merupakan garda terdepan juga di masyarakat untuk menyampaikan edukasi kesehatan. Ibu kader sekalian, demikianlah materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Malinda Damogoli. Dan seperti yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu aktivitas fisik itu terdiri dari 3, yaitu aktivitas fisik yang ringan, sedang, dan berat. Dengan kita melakukan aktivitas fisik, maka kita terhindar dari penyakit dan disampaikan terima kasih kepada ibu-ibu kader yang sudah meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada ibu-ibu kader yang sudah meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih.